Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Khairat, ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku dan anak-anak, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang dan nikmat hidayah, sehingga kita masih dapat duduk sejenak menikmati hidangan ilmu dari para guru kita di masjid kita ini. Tadi saya ada berbincang dengan Uda sebelum sholat maghrib tadi perihal tentang berapa lama sudah kajian kita ini. Barangkali mungkin udah puluhan tahun ya, Mak? Ada? Udah puluhan tahun. Berbagai sudah ustadz mubalik ya, para kiai barangkali yang ngisi di masjid kita ini dari waktu masih di atas. Saya sendiri mungkin sudah 5 atau 7 tahun di sini. Dan memang dari perbincangan tadi semuanya itu adalah berkat hidayah dari Allah. Iya ibunda, karena ibunda sudah tua-tua ini, ada mungkin 7 sampai 10 orang lah ya. Kalau datang semua mungkin bisa 15 orang. Namanya udah tua kan. Kadang lagi ke Jakarta bensuk cucung, kadang sakit pinggang ya kan. Kadang sesak napas ya kan. Itu mak 85. Telingonya pun sudah tak do awas lagi. Tapi masih duduk. Itu karena hidayah dari Allah. Karena itu tadi pengajian yang waktunya panjang, itu kadang-kala yang ikut ya itu. Betul nggak? Ustadznya boleh jadi berganti, ya kan? Dulu mungkin kelas ustadz kampung lah. Sekarang udah yang gelarnya LC, mungkin yang doktor ya kan? Tapi ya kalau bukan karena hidayah dari Allah, gak bisa, gak gerak tuh. Tapi ayahanda, ibunda sekalian yang udah bertahun-tahun, kadang gak paham apa yang disampaikan, duduk aja kan? Niatnya apa? Karena ingin dapat pahala. Walaupun tidak sampai 1 jam 45 menit lah nunggu isya kan? Karena kalau kita ngukur, tadi saya bincang tadi tuh, yakni beberapa masjid di sekitar kita barangkali sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pengajian apa? Maghribnya barangkali. Bahkan subuhnya juga udah hilang. Nah, iya. Jadi dengan berbagai macam sebab. Barangkali sebab dari ustadznya sendiri ya kan. Tapi kalau ustadz bisa dicari ustadz. Nah, bisa dicari ustadz. Kalau masalah apa? Model ustadz macam, ada ustadz yang mungkin ada humornya, bisa dicari. Yang seriusnya bisa. Yang ngegas aja dari awal sampai ada juga mungkin kalau nak dicari tipe ustadz. Kalau dari pengurus bisa juga, karena sebagian juga berganti pengurus, berganti pula pengajian.
Karena dia selero kan. Dia tidak selero lagi dengan Ustaz Amri, udah ganti. Biasa itu juga, itu saya juga beberapa masjid, menurut saya itu hal yang biasa juga. Ada beberapa masjid, bukan Ustaz off dulu, ya nggak apa-apa, karena mengganti pengurus kan, hal yang biasa juga itu. Tapi jangan sampai kalau jadi Ustaz gara-gara hal yang lain, ya kan? Apalagi hanya karena amplopnya berkurang, apalagi nggak dikasih amplop, ya kan? Kalau hanya kata masih banyak Ustadz yang nggak, asal dia bicara, Ustadz maaf masih bisa nggak ngajar kami, tapi tidak ada amplopnya, masih banyak Ustadz yang mau ngajar kok, ya kan? Iya terus terang banyak. Atau karena jamaahnya yang berkurang. Mungkin karena jamaah yang baru nggak ada lagi, ya kan? Atau karena jamaahnya sudah innalillahi, ya kan? Kita aja di masjid ini beberapa orang sudah, ya kan, orang-orang tua saya yang dulu ikut kajian. Atau karena kesibukan, ya kan? Karena sibuk cari duniawi, ya kan? Atau karena pindah, atau karena iman itu kan turun naik, yazid wa yanqus. Ada beberapa yang terutama jamaah sini lah ya, misalnya ketemu sama saya di pasar, atau ketemu di pas ada orang meninggal, bahkan ada yang ketemu di pemakaman, mereka langsung ngomong, maaf Ustaz, udah lama nggak ikut lagi ada khairat karena sibuk dunia. Mereka ngaku sendiri, ada yang malu mau ngobrol, ngapu lari-lari malu, udah ikut lagi. Bener ini, saya nggak bohong, gitu. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan kawan-kawan yang mengisi di sini dan kita jamaah, mari kita sama-sama luruskan nih niat kita sebagai pengurus. Tadi udah berbicara bahwa masalah transport lah kan, ada aja Ustaz, alhamdulillah. Kadang kala kami nutup, ya kan, tahu-tahu nanti pas buka kotak sebulan sekali ada begitu ya. Masya Allah, Allah Maha Besar ya gitu. Tapi itu perlu jadi koreksi kita semua jamaah, terutama ibunda ini yang sudah menunggu hari, ya kan, ayahanda juga kita, dan kita yang muda-muda juga, karena luruskan niat kita bahwa kita hadir di majelis ini adalah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Mungkin nggak dapat ilmunya karena tadi ada yang telingonya udah ada sinyalnya udah labis pulsanya kan, jadi sinyalnya agak kurang. Umur lah 80-an kan. Tapi karena dia masih duduk, dia dapat pahala gitu. Jadi tetap saja. Kayak pernah saya bilang ada bapak-bapak tuh dia pakai alat pendengar tuh kan. Ada, saya lupa di masjid mana itu, dia, ayahanda ini ada nggak dengar? Tidak, kata. Kok masih mau hadir? Ya daripada saya di rumah nonton TV lebih baik saya duduk sini. Kan kata Ustaz dapat juga pahala. Siapa tahu saya meninggal dalam keadaan lagi majelis ilmu. Kan? Ya. Masya Allah, ya kan? Iya, kalau orang lah umur 80-an mana lagi? Nah iya, pokoknya kalau kita ketawa, ikut pulau ketawa kan? Itulah itu kan. Semoga Allah merahmati mak ya. Semoga Allah merahmati ibunda sekalian yang sudah sepuh-sepuh ini kan. Itu. Apalagi sekarang masjid lain lah. Dulu masih menjadi ate panen nih kan. Sama-sama lah kita merasa kan. Panen, ada kipas angin, guduk. Inilah Masya Allah. Nah jadi terus ini juga terima kasih dari obrolan tadi ada. Itu juga membangkitkan kami para dai itu untuk meluruskan lagi niat. Anda dakwah itu untuk apa? Karena jangankan kami Bunda, kalau kita baca sirah para nabi yang kita ketahui kan 25 nabi dan rasul. Nabi itu ada 124.000 nabi dalam hadis itu.
Kalau Rasul 315 atau 317. Nah, semua nabi itu ada yang banyak pengikutnya, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ada yang sedikit, Nabi Nuh sedikit, 5 apa 8 orang. Ada yang pengikut Nabi itu cuma 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 1, ada yang tidak duit pengikutnya. Iya, berpuluh tahun. Itu para nabi, para rasul yang dakwahnya itu pasti ikhlas. Apalagi kami yang dakwahnya jauh dari ikhlas, masih belajar ikhlas. Nah, jadi kita saling membutuhkan. Orang yang ngajar perlu dapat pahala, kita yang belajar apalagi pengen dapat pahala, juga pengen dapat ilmu. Karena yang ngajar juga kalau nggak di ini kan, ilmunya jadi ini apa? Mendok. Nah gitu. Jadi sekali lagi terima kasih, tadi obrolan tadi ada itu mengajak diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat kita. Kita akan dibalas, seseorang itu kata Rasulullah akan dibalas dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita niat untuk dapat menuntut ilmu karena menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, kita akan dapat pahala. Dan orang yang menuntut ilmu itu kata Rasulullah, itu Allah akan mudahkan jalan dia kemana? Ke surga. Gitu. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pembahasan kesalahan di dalam masjid. Pada pertemuan terdahulu kita sampai poin ke-41. Poin ke-42, kesalahan di masjid itu mengusir anak-anak dari masjid. Nah, sebagian pengurus masjid ketika melihat anak-anak kecil yang datang ke masjid, maka mereka bersegera mengusirnya. Bahkan dengan keras dan kasar. Dengan alasan masjid kotor apa segala macam ya. Nah, ini bisa jadi tabir penghalang ya antara anak-anak dengan masjid. Bahkan boleh jadi sepanjang hidupnya. Akan tetapi sebaiknya kita sebagai jamaah, apalagi pengurus masjid, kita mengarahkan anak-anak kita ini, ya kan? Mengarahkan anak-anak ini dengan cara metode yang baik. Kita ingatkan, jangan juga dibiarkan juga kalau salah, tetap ditegur, ya kan? Kenapa? Dengan lemah lembut. Karena mereka ini akan tumbuh, mereka akan jadi pemuda. Jangan sampai terbetik di dalam hatinya itu, dia ingat waktu kecil dulu si bapak itu marah-marah dulu di masjid, berang dengan kami di masjid. Nanti kalau kita ini, dia akan ingat bapak itu baik nian dulu di masjid, ustadz itu baik nian, padahal kami nakalnya dulu, tapi dia tetap. Itu sama seperti kita. Kayak saya tuh ingat guru ngaji saya yang baik itu, saya ingat guru ngaji saya yang ganas saya kan, udah juga pasti ingat kan. Guru kita ngaji umur 5 tahun 7 sampai sekarang ingat. Nah itu juga anak-anak itu, kalau mereka mencintai masjid, akrab dengan masjid, maka dia akan terbiasa di masjid itu. Dia akan melihara sholat jamaah. Kalau mereka benci dengan sebab caro gitu tadi, boleh jadi mereka trauma. Bahkan mereka, itu bayangkan sebagian orang kan ada yang trauma dengan kehidupannya itu. Sampai mereka usia balik. Saya ya, jarang-jarang kan dia tuh ada pemain Manchester United sholat, Rashford, Thomas Rashford. Kau tahu dapat hidayah Rashford ya kan? Masuk Islam Rashford yang benar yang asli ya. Anak itu. Ya, anak-anak itu biasa itu. Kata Khairuddin Wamili mengatakan, salah seorang pengajar madrasah ibtidaiyah menuturkan kepada kami bahwa ia melakukan perjalanan wisata bersama para anak didiknya.
Ketika mereka melewati sebuah gereja besar, seorang biarawati gereja menyambut mereka dengan hangat dan membagi-bagi manisan kepada anak-anak. Biarawati tersebut keluar bersama anak-anak untuk menunjukkan kepada mereka simbol-simbol gereja, menjelaskan kepada mereka sejarah pembangunannya dan menjawab berbagai pertanyaan mereka. Tak kala mereka telah keluar dari gereja, mereka melewati masjid kampung. Pak guru tersebut ingin mengerjakan sholat bersama anak-anak didiknya. Tapi ketika anak-anak masuk masjid, pengurus masjid berteriak di depan mereka dan mengusir mereka untuk menyucikan masjid dari masuknya anak-anak kepadanya. Seraya mengatakan, ini masjid, bukan tempat bermain anak-anak. Nah, lihat, kan sedih kita. Bagaimana tadi perbandingannya antara tempat ibadah non muslim yang mereka begitu, kalau bahasa orang sekarang tuh begitu welcome dengan anak-anak, sementara kita sedih kan, tidak ramah dengan mereka ini. Dari sebagian kita, nggak semua. Anak-anak tuh lihat, diam deh kan. Jadi kita lagi sholat, lain juga kan. Disitulah ujian kita itu. Iya kan, kita lagi sebelum sholat gitu, jangan ribut dah. Begitu kita Allah Akbar, begitulah gitu. Dan itu juga mungkin barangkali gambaran kita juga waktu kecil. Bahkan kita kecil dulu mungkin lebih dajal lagi. Saya ingat kawan dulu saya tuh, topi imam tuh di ini. Topi imam tuh lagi duduk pak betul, bayangkan. Nah, jadi itu kita kembali tadi ya. Ramah. Sampai ada juga yang mereka tuh berdalil dengan hadis kan. Padahal ini hadisnya doif, lemah. Jadi hadisnya tuh jauhkan masjid kalian dari anak-anak dan orang gila. Ini hadisnya lemah ini, nggak ada ini. Kemudian tadi Khairuddin Wanili mengatakan, melanjutkan cerita dia tadi ya. Anak-anak adalah para tokoh masa depan dan kekuatan Islam. Tidak boleh melemahkan dan membiarkan mereka terusir di gang-gang serta terhalang mendapatkan nikmatnya masjid. Masjid ini rumah Allah, tempat orang beriman, dan madrasah, tempat kita mendidik orang beriman. Dimulai dari sejak anak-anak. Islam sangat menginginkan agar anak-anak dipelihara, dididik berdasarkan akhlak Islam dan adat-adat Qur'ani. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis shalah wahum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashri sinin ya. Wa farraqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat pada saat berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat pada saat mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Ini hadis Hasan, riwayat Abu Dawud, Ahmad. Jadi madrasah yang benar untuk mengajarkan sholat itu di mana? Di masjid. Ya. Jadi kalau anak-anak tumbuh di atas suatu perkara pada masa mudanya, dia akan tumbuh itu. Tapi kalau dia masa mudanya, masa anak-anaknya tumbuh di tempat yang nggak benar, dia tembak nggak benar itu. Oleh karena itu, di antara 7 golongan, ingat nggak hadis Bukhari Muslim itu? Yakni nanti di padang mahsyar saat tidak ada naungan, saat jarak matahari dengan kepala kita 1 mil, orang dikumpulkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, sampai Ibunda Aisyah bertanya dengan suaminya, ya Rasulullah, apa kita nggak malu? Kata Rasulullah, enggak, karena kita tidak lagi sibuk memikirkan orang lain. Masing-masing kita sibuk dengan diri sendiri.
Maka 7 orang dapat naungan. Salah satunya itu apa? Yakni pemuda yang tumbuh ketaatan kepada Allah, dan orang juga yang terikat dengan masjid. Oleh karenanya kita harus mendidik anak-anak ini, bahkan menyertai mereka, dan harus sabar. Nabi SAW menyontohkannya. Perhatikan ini kisah-kisah. Dulu anak-anak datang ke masjid pada masa Nabi SAW, dan Rasulullah memperhatikan urusan anak-anak. Ibnu Abbas masih kecil. Banyak kisah-kisah Nabi dengan anak kecil itu. Bahkan itu dikatakan tadi, Rasulullah perhatikan urusan mereka dan lemah lembut dengan anak-anak. Pernah suatu kali Rasulullah SAW dia khutbah, lalu dia melihat cucunya Hasan dan Husain tersandung karena bajunya terinjak, jatuh. Maka beliau turun dari mimbarnya, putuskan khutbahnya itu, dan lalu diambilnya itu, diletakkannya keduanya di hadapan dia. Lalu beliau berkata, Sadaqallah, maha benar Allah, yang Allah telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian bagi kamu. Kata Rasul, aku melihat 2 anak ini, yakni Hasan dan Husain ini berjalan dan jatuh. Maka aku tidak sabar lagi karena kecintaan beliau itu, sampai aku putuskan ceramahku. Lalu aku mengambil keduanya. Ini ayat hadis hadis Hasan, dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Jadi ini Nabi sayang. Jadi kita bawa anak kita ke masjid nggak apa-apa, asal kita tahu anak kita ini bisa kita bina. Tadi ada anak saudara kita ini lucu, anak kecil. Kita mendoakan dia menjadi anak yang soleh. Ini anak-anak masih mereka seperti kertas putih. Subhanallah. Jangan sia-siakan ibunda, doa-doa ibunda untuk anak-anak kita nih. Karena kita tidak tahu nasib mereka yang akan datang. Kisah yang kedua, Nabi SAW lagi sujud. Sedangkan di belakang beliau ada kaum muslimin yang jadi jamaah sholat. Lalu beliau lama sholatnya, yakni sujudnya itu. Ketika sujudnya lama, sampai-sampai mereka menyangka ini ada apa dengan Nabi ini Tapi ternyata beliau melamakan sujudnya itu. Kenapa? Karena ada cucunya lagi dia main kuda-kudaan. Lihat itu, cinta Nabi itu. Beliau nggak mau menyegerakannya sampai cucunya itu puas, penuhi hajatnya. Lihat sikap Nabi kepada anak. Sayang, rohim. Dan itu fitrah. Kita menyayangi anak-anak itu. Bahkan bukan anak kita, anak orang juga kita sayang. Itu fitrah manusia. Dan Allah memberikan itu kecintaan itu. Bahkan kepada hewan. Lihatlah harimau itu yang ganas itu. Cinta dia dengan anaknya. Betul gak ibunda? Harimau yang buas itu. Anaknya dulu. Digendongnya, di lehernya di ini kan. Digigitnya, bawanya anaknya. Disusuinya. Kalau dia agak besar dikasihnya daging. Sampai burung itu coba kita lihat. Burung yang ganas, burung apa? Raja Wali. Dia ambil, kasih ke anak, disuapin. Itu hewan. Apalagi kita manusia. Dan itu fitrah. Dan Islam mengajarkan itu. Zuyyina linnasu bussahwati minan nisa'i wal banin. Dijadikan rasa cinta kita kepada wanita, yakni para istri, pasangan, dan anak-anak kita. Itu fitrah. Jadi lucu sekali kalau ada orang tua dengan anaknya ganas, marah aja,
Ini orang tua gimana itu? Sering Nabi, ada seorang sahabat itu, dia merasa aneh melihat Nabi menciumi apa? Cucunya itu. Lalu sahabat itu berkata, aku ini punya anak 10. Hah? Tidak ada satupun yang pernah kucium. Subhanallah, yang bagaimana, kata Rasulullah, bagaimana kurang lebih kau akan dicintai oleh yang di langit kalau kau sendiri tidak punya rasa rahim. Jadi dia merasa aneh. Jadi orang jahiliyah dulu bayangkan sampai ada yang 10 anak ini ada yang dicium, bayangkan. Dan itu ada hadisnya. Karena dia merasa aneh melihat Nabi itu menciumi cucunya itu, Masya Allah. Nah itu. Sampai Nabi tadi lagi sujud lama. Pernah juga, ini yang cerita yang ketiga, pada suatu hari Nabi SAW itu sholat subuh, ibunda. Lalu beliau memperingkas maksudnya. Memperingkas sholat subuhnya itu. Maka ada yang tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau meringkas cepat? Maka beliau menjawab, Sami'tu buka'a sobiyo fazonantu anna ummahu ma'ana tusalli fa'aradtu an uqarra ghalahu. Aku mendengar tangisan bayi, lalu aku menduga bahwa ibunya itu sedang sholat sama kami, maka aku ingin menenangkan ibunya. Masya Allah. Ini hadisnya sahih riwayat Ahmad. Jadi Nabi karena tega, Nabi ini bayi nangis atau balita nangis, Nabi menduga emaknya lagi sholat sama, maka Nabi meringkas. Lihat rohimnya Nabi kepada anak yang menangis tadi itu. Jadi ibunda normal nggak Ustadz? Saya lagi sholat, anak saya nangis lalu saya was-was. Normal, manusiawi. Boleh nggak saya meringkas sholat saya? Boleh. Beliau berkata, aku benar-benar mulai sholat dan aku ingin memperpanjang sholatku itu. Tapi aku mendengar suara tangisan bayi, maka aku mempercepat sholatku. Karena aku tahu betapa gelisah hati ibunya terhadap tangis bayi itu. Subhanallah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, bagaimana mau khusyuk? Ya. Iya. Nah, itu. Kemudian sahabat Abu Qatadah dia pernah berkata, aku melihat Nabi SAW sedang mengimami orang-orang sementara Umamah binti Abi Al-As, ya, dia ini Umamah binti Abi Al-As, anak perempuan putrinya, ini cucunya ya, Zainab radhiyallahu anha, berada di pundaknya. Kalau beliau ruku, ditaruhnya. Kalau beliau bangkit dari ruku, sujud, dia gendongnya lagi. Ini hadis bisa kita ambil pelajaran bahwa boleh seseorang sholat sambil menggendong anak. Kalau dia khawatirkan anaknya itu lepas, lari, nangis dan sebagainya. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukannya. Ini hadis Bukhari Muslim juga. Jadi seperti itulah jamaah. yakni perlakuan Nabi terhadap anak-anak di masjid. Jadi nggak boleh kita bentak-bentak anak, jangan. Kalau gitu Ustaz kita biarin aja, tidak juga. Tetap kita tegur, tetap diluruskan kalau ada mereka main-main, tetap kita tegur, tapi dengan cara yang baik. Jangan dibentak, jangan usir mereka dari masjid. Pergi kau, jangan. Coba dibalik kalau kita jadi anak-anak, gimana ya? Kan waktu dulu, waktu anak-anak kan namanya anak-anak itu mereka belum berdosa. Kenapa? Akibatnya fatal. Mereka bisa jauh dari masjid, bahkan mereka jauh dari Islam bisa. Tadi cerita
seorang ulama tadi ya, dia melihat masuk ke gereja Wirawati itu baik banget. Berbeda waktu dia ke mas. Ini kita tidak mengeneralisir. Bukan kita mau membenarkan itu, bukan. Paham maksud saya ya? Nanti salah keliru pula. Enggak semua kita jahat, enggak. Tentu Islam orangnya lebih baik, lebih rohani. Tapi itu harus dipraktekkan. Ya. Bahkan dalam tekniknya itu kalau anak-anak itu ribut nih dalam sholat nih, maka jangan bikin mereka sab sendiri. Kalau memang karena sebab sab mereka sendiri itu jadi ribut, masukkan mereka di mana? Di sab kita, yakni di antara kita. Gak apa-apa. Ya? Hah? Kalau kita ini pegang tangannya, pegang, jangan dia pergi. Dia mau pergi, pegang. Hah? Ada yang jemaah sebelah tuh geser katanya. Nah itu keliru itu. Katanya. Nah ini juga kesalahan nih, yakni sebagian orang dewasa mengusir anak-anak yang sudah duduk di sab itu. Gak boleh. Itu hak dia. Nah ini juga mungkin itu tadi kelebihan kita. Kita kurang maksud mak tadi kurang peduli. Iya, kita memang harus sabar. Jangankan dengan anak kita, jangankan dengan anak orang lain, anak kita memang harus sabar udah. Hah? Saudara-saudaraku di Masjid Al-Aqsa, kita harus sabar nurutin ini. Tapi tiap hari Ustaz, ya memang kayak gitu. Namanya anak-anak. Ayo. Enggak. Enggak harus dia bikin sab khusus. Kalau memang dengan sab khusus mereka itu malah menyebabkan mereka apa? Mengacau begitu. Apalagi sebagiannya maaf orang tuanya juga nggak ada di masjid. Maka satu-satunya cara taruh mereka di kalau sini aja. Tapi memang harus ada kepedulian kita. Semua kita, bukan imam saja, semua kita. Lihat, saya juga kalau dipikir bosan kan, anak-anak jangan ribut, anak-anak jangan berisik. Tapi itulah memang. Nanti coba bisa nanti kita komat lah tegak, dia masih baring, belum masang kawin. Tapi itulah namanya anak. Itu besok dibuatnya lagi itu. Itu. Berarti Ustaz mengutamakan apa tuh? Apanya? Iya itu anak itu boleh dia sab sendiri, tapi dengan sebab itu dia jadi ribut, begelut. Ini para ulama mengatakan boleh ditaruh dia di itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu kan ada beberapa kriterianya. Ada yang namanya anak yang belum sama sekali bisa dikasih tahu. Itu umurnya di bawah 5 tahun ada. Masih yang balita kan, masih lasa. Ah itu sebaiknya jangan diajak masjid. Kalaupun dibawa ke masjid, bapaknya tanggung jawab, misalnya digendong. Terus yang kedua, dia belum paham najis. Boleh jadi zaman sekarang dia lah, maaf, buang air di pampersnya itu, kan itu najis, ya. Jadi anak-anak yang belum tamyiz, sebaiknya kita yang teriak-teriak, yang lari, itu kan masih balita, gitu. Tapi kalau anak-anak yang udah 7 tahun, ya kan, yang suruh Nabi sholat lah perintahkan. 7 tahun, itu kan udah mulai bisa dikasih tahu tuh ya. Itu boleh itu dah. Jadi memang harus ada kerjasama dari kita pengurus masjid, jamaah, dan orang tua. Orang tua juga harus kau jangan main-main ya, kau ke masjid tapi jangan main-main, jangan bikin malu nenek. Oh iya nek, besok ngomong lagi cak itu, jangan main malu. Iya, memang cak itulah. Wah bosan Ustaz lah, cak mana jadi orang tua bosan? Kalau dia berbalik
Apa Bunda? Kalau anak itu berbalik, jadi kita letak di jalan itu. Belum apa? Gak apa-apa Bunda. Gak apa-apa. Anak-anak aja boleh azan, padahal belum balik, bahkan belum sunat. Boleh jadi imam? Boleh? Boleh jadi imam kalau dia hafalannya lebih ini. Selama dia sudah berilmu, yakni udah tahu. Zaman Nabi juga ada yang jadi imam anak-anak. Apalagi ya itulah tadi, tidak bisa kita menyambungkan semua tuh anak tuh sama kalau pasti ada yang bandel. Nah yang baik-baik tadi karena dicampur dengan jadi ikutan juga kan mudah terpengaruh kan. Nah itulah tadi itu dah. Itu jawab dah belum. Jadi boleh gitu ini. Nah itu jadi ada yang dia sudah 7 tahun lah sampai 10 tahun. Nah itulah udah tahu dia mana kotor, mana yang bahaya ya kan. Kalau yang masih balita itu ayahanda naruh kacamata, dia lari-lari, tidak khusuk soal ayahanda. Takut kacamatanya terbijak. Kalau tahu tadi ambu taruh di kantong aja kacamata budak lari mana. Ambil ayahanda, nggak apa-apa. Ayahanda lagi berdiri Ustaz, nggak apa-apa, ambil lagi. Ambil daripada dipijaknya. Belum lagi HP ya kan. Nah, kan anak balita tuh kan kadang lari-lari ya kan. Kadang masuk ke sarung bapaknya. Lah iya nih kok kan. Alang disingkapnya mukela neneknya ya kan. Yes, makanya sebaiknya ya balita, anak-anak yang belum akalnya belum jalan sebaiknya jangan dibawa ke masjid. Tapi Nabi tadi itu cucunya bawa. Kita tahulah nih solusinya. Kita tidak memutlakkan, kita tahu kondisi anak kita, cucung kita. Kekira kalau cucung kita tuh orangnya kalem, tidak banyak rasa. Itu ya. Tapi kalau sudah dijamin, tidak ada ya, udah paham anaknya. Itu dia manjat situ kan. Kamera Ustaz Amri di goyang-goyang misalnya kan. Atau dia sengaja nih masuk ke ini nengok ke apa? Masuk ke TV. Kan saya ada beberapa masjid itu masuk ke TV ke ini sengaja di belakang. Namanya anak-anak kan. Nah, itu sabar. Lalu jangan lupa mendoakan. Tapi ingat kuncinya tadi itu kesalahan itu yakni mengusir anak-anak dan itu yang tidak boleh. Intinya itu. Memarahinya boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi dengan cara apa? Bukan membentak, bukan caci maki. Tetap harus dimarahin gitu. Nabi gitu. Bahkan kalau tidak sholat 10 tahun kata Nabi apa? Pukul. Ya ini pukulan yang tidak membekas, tidak mencederai. Lihat dong, main pijak-pijakan no. Rengurut no. Ya kan? Gitu. Yang mana? Ayo. Yang mijak tuh berapa tahun tuh? Nah, baru 5 tahun belum mayis. Nah, jadi pokoknya dibikin cinta anak. Ada sebagian masjid itu sampai mereka menyediakan tempat main anak-anak, sampai ada bikin pustakaan, itulah masjid hebat lah kan. Nah, itu memang kerja lama itu bimbing pengurus masjid. Yang jago masjid juga anak muda yang dia senang dengan anak-anak. Karena ada juga pengurus masjid yang jago masjid ganas dengan anak-anak kan. Dilemparnya kan, bahaya juga itu kan. Anak-anak tidak senang kan. Tapi kalau pengurus masjid itu baik dengan anak-anak, suka, anak-anak juga senang ke masjid. Itu baik om tuh galak ngasih permen ya kan. Nah itu. Jadi cerita kepada mereka, anak-anak suka bercerita kan. Itu pahlawan Islam, sahabat Nabi, cerita Nabi. Nanti mereka dewasa tuh ingat itu. Dan tantangan kita sekarang lebih berat, Mak. Apa ya kan? Yang kata apa tadi siapa? AP ya kan? Tantangan lebih berat. Dulu masih kita bisa mukul anak kita dalam tanda kutip, sekarang nggak bisa lagi. Apalagi jadi guru ngaji, jadi guru sekolah, kena HAM. Takut sebagian guru sekarang, dibiayainya bela jadi anak. Daripada kamu lapor polisi ya, itu bayangkan. Beda itu zaman kami dulu, Mak. Waktu kecil dulu memang
Kayak dulu tuh ngasih iko narotan. Pak Haji Saripudin iko rotan, iko minyak tanah. Nah, kalau Amri nakal pukul aja. Jadi kita memang aku dulu kita ngadu ke kayak gitu malah kita tamu kau nih lah memang kucinya lagi. Nah kalau gini itulah berubah dan tantangan tuh lebih berat. Nah, iya memang. Iya. Iya. Ada ini juga, baiknya juga. Nah, itu Saripudin juga dong. Saya mau cak guru ke saya tuh, masya Allah. Guru ngaji saya kecil. Nah, semoga Allah rahmati beliau. Ya, bagus itu. Nah itu tadi memang tidak bisa kerja sama orang tua baik, penunggu masjid juga, imam masjid juga, kita semua lah jamaah ya kan. Harus ada yang tenangnya, harus ada yang diwibawai ya kan. Kalau semua kita tidak ada wibawa, anak-anak cengengesan ya kan, tidak ada yang ditakutinya ya kan. Nenek-nenek juga ada yang ganas kan. Oh nenek, aduh nenek itu gitu ya kan. aduh nenek itu kalau kau ditubitnya. Nah memang itulah perlu semuanya itu perlu dengan ilmu, perlu wawasan yang tinggi, perlu kesabaran dan doa dari kita semua ke anak-anak kita itu. Seperti apa? Ranting-ranting pohon mereka ini ranting yang muda, yang masih bisa kita bentuk. Sama kayak orang suka pohon yang bonsai itu lah. Kan kalau masih muda itu kan dia bisa dibengkokkan, bengkok sini dia bisa. Tapi kalau lah tua, tidak bisa lagi. Ya. Harus sabar emang. Didik anak-anak. Dan kita ingat tak Nabi zaman Nabi itu sampai ada orang Badui yang kencing di pojok masjid itu kan. Kurang apa lagi gitu. Nabi lagi ngobrol-ngobrol, kencing di situ. Orang dusun pelosok Arab gitu, yang tidak pernah ke kota. Zaman itu kencingnya trer. Sahabat mau, kata Nabi tahan biar. Banyak hikmahnya itu. Sudah dia selesai dipanggil di sini. Ini masjid tempat suci, nggak boleh dikotori dengan najis. Ambil ember, ambil air seember. Lihat Nabi itu ngajarin. Tidak Nabi marah, hikmahnya banyak. Kalau Nabi langsung marahin itu. Itu kan langsung itu. Pertama air kencingnya bisa tambah berserak, yang kedua bisa sakit ininya, alat kelaminnya. Yang ketiga dia bisa marah. Bayangkan orang lagi enak kencing ini kan. Apalagi karakter orang Arab zaman itu kan. Kau melarang aku, dia belum paham. Pikirnya biasa kan. Lalu Nabi menasihati sampai dia senang dinasihati oleh Nabi. Sampai dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah rahmatlah kepadaku dan kepada Muhammad saja. Bayangkan Nabi ngomong. Langsung Nabi tegur, gak boleh kau nutup rahmat itu. Jangan tutup pintu rahmat Allah kepada semua orang. Karena saking apa? Nah kan ini Ustaz, agak mainstream Ustaz. Ustaz, kita kan ini lagi azan. Sebaiknya kita tunggu dulu apa? Tahiyatul masjid dulu aja. Ulama beda dalam hal ini. Tapi saya pribadi mengikuti ulama yang mengatakan langsung kita sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu wajib hukumnya, apalagi itu. Dan mendengar mendengar khotib itu wajib. Sementara menjawab azan itu hukumnya hanya sunat saja. Jadi caranya kalau Anda atau kita masuk pas azan Jumat, muazin lagi berkumandang, kita tidak usah nunggu lagi, yakni menjawab azan sampai selesai, tak langsung sholat. Nah, itu ya. Lalu langsung menyimak khotib. Cukup?
Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Udah masuk Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah aman kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.